Salam. Kali ini saya akan membahas mengenai kutipan, dan ini adalah video yang kedua. Silakan Anda menyaksikan. Sebelumnya subscribe dulu ya. Terima kasih. Kutipan terbagi menjadi dua, kutipan langsung dan tidak langsung. Dibagi lagi menjadi kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kutipan tidak langsung dibagi dua juga, kutipan tidak langsung panjang dan kutipan tidak langsung pendek. Pembahasan pertama, kutipan langsung, yaitu yang kita bahas kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek berarti mengutip tidak lebih dari 4 baris teks dan dilakukan dengan cara diintegrasikan langsung dengan teks, diberi jarak antar baris yang sama dengan teks, diapit oleh tanda petik, disebut sumber kutipan. Contohnya, nah di sini ada suatu teks, lalu teks ini adalah teks asli yang dikutip dari buku karangan Djoko Purwanto. Jadi ini adalah data ya, data pengarang, yaitu namanya Djoko Purwanto, tahun terbitnya 2020, halaman 10. Saya bacakan dulu teks dari buku tersebut, yaitu sebagai berikut. Komunikasi adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Individu atau seorang manusia menghabiskan 70% waktunya untuk berkomunikasi, baik membaca, menulis, berbicara, dan mendengar dengan menggunakan media offline dan online, termasuk teknologi, smartphone, media sosial. Nah, di sini yang akan kita kutip hanya yang di dalam kotak, yaitu ada kata manusia menghabiskan 70% waktunya untuk berkomunikasi. Jadi yang kita kutip hanya ini ya, yang tidak sampai satu baris ya, tidak sampai satu kalimat juga. Ini teks yang akan kita kutip. Hasil setelah penggabungan. Nah, Anda bisa lihat ini sudah digabung dengan tulisan saya sebagai penulis, digabung. Jadi di sini. Nah, jadi tulisan dari Purwanto yang di garis bawah, lalu dalam tanda kutip. Selain itu adalah tulisan saya. Nah, Anda lihat tulisan saya tadi ini lebih detail ya, diberi warna biar jelas perbedaannya. Jadi tulisan saya di dalam kotak pink, ini atau kotak merah muda, tulisan saya. Lalu tulisan Djoko Purwanto di dalam kotak biru ya, dan itu jadi di situ dijelaskan pernyataan yang dikutip dalam kotak biru, tulisan saya dalam kotak pink. Lalu dituliskan di sini saya pakai Purwanto, nama belakang saja. Kalau untuk nama pengarang itu di depan bisa lengkap ya, ada di video pertama. Bisa lengkap Djoko Purwanto, bisa juga nama belakang saja. Jadi ini bisa dua alternatif ya. Nah, di sini Anda lihat penjelasannya. Diintegrasikan dengan teks, jadi digabung dengan teks buatan saya, diberi jarak baris yang sama dengan teks. Jadi saya kan pakai 2 spasi, jadi teks dari Purwanto kan digabung 2 spasi juga.
diapit oleh tanda petik. Jadi pembedanya dengan tulisan saya, pembedanya kalau pendapat Purwanto itu diapit oleh tanda petik, disebut sumber kutipan ya, disebutnya namanya, tahun dan halaman. Nah, berikutnya kita membahas kutipan langsung panjang. Jadi Anda ingat ya tadi seperti itu kalau kutipan langsung pendek. Kalau kutipan langsung panjang seperti apa? Kutipan langsung panjang. Teks yang dikutip sama, data sumber referensi Djoko Purwanto tahun 2020 halaman 10. Nah, ini teks yang dikutip lebih panjang ya. Jadi sama dengan tadi, tapi ada ditambah satu kalimat, yaitu kalimat yang bawah. Komunikasi merupakan salah satu alat bagi seseorang untuk bertukar pikiran, informasi, dan berkomunikasi untuk maksud atau tujuan tertentu. Jadi ada tambahan satu kalimat ini dari waktu contoh tadi kita. Contoh tadi ini ada lebih panjang. Kalimat-kalimat manakah yang akan kita ambil atau kutip? Kalimat kedua dan seterusnya akan kita kutip ke dalam tulisan. Dikutip dalam bentuk kutipan langsung, yang berarti tulisan yang sama persis dengan tulisan asli. Ini termasuk kutipan langsung panjang karena lebih dari 4 baris. Nah, jadi yang dikutip adalah kalimat kedua dan seterusnya. Ini teks yang akan kita kutip. Hasil setelah proses pengutipan atau hasil setelah penggabungan. Nah, ini hasil setelah penggabungan ya. Nah, analisisnya. Nah, teks buatan saya yang dalam kotak biru ini teks buatan saya. Lalu dengan teksnya Purwanto dipisah. Anda bisa lihat dipisah, cara menuliskannya dipisah. Berbeda dengan yang tadi ya. Nah, ini adalah pernyataan yang dikutip, pernyataan Purwanto. Nah, sumber kutipan Purwanto, tahun dan halaman dituliskan. Jadi yang menuliskan itu saya ya, sewaktu dalam kalimat saya, buatan saya tersebut. Nah, ini penjelasannya, dipisah dari teks, yaitu dengan spasi. Jadi untuk pemisahannya itu, pemisahan antara tulisan saya dengan tulisan Purwanto, pemisahannya sama dengan teks keseluruhan yaitu 2 spasi. Khusus untuk kutipan diberi jarak rapat, spasi rapat. Khusus untuk kutipan diberi jarak spasi rapat atau sama dengan 1 spasi. Disebut sumber kutipan. Tidak diapit tanda petik. Nah, ini Anda lihat spasinya, spasi ketikan saya, satu spasi ketikan saya sebelumnya yang buatan saya membuat makalah itu ketikan saya 2 spasi, ketikan Purwanto spasi rapat atau 1 spasi, ketikan saya lagi di yang paragraf bawah 2 spasi. Lalu Anda lihat di sisi kiri ada tulisan pink, jarak antara ketikan saya dengan ketikan Purwanto 2 spasi. Lalu yang bawahnya juga antara tulisan Purwanto, antara tulisan Purwanto dengan tulisan saya yang dalam garis pink, tulisan pink ini 2 spasi.
Lalu tulisan Purwanto Anda lihat menjorok ke dalam ya. Jadi tidak sama dengan tulisan saya, tapi menjorok ke dalam. Selain perbedaan dari spasinya yang rapat, juga spasi rapat juga menjorok ke dalam. Dan ingat, tidak perlu pakai tanda kutip karena dia sudah nyata berbeda, Pak. Spasinya rapat dan dipisah. Kesimpulan, cara proses pengerjaan kutipan langsung pendek di bawah 4 baris dan yang panjang di atas 4 baris sangat berbeda. Jadi tadi sudah dijelaskan, yang pendek pakai tanda kutip, yang panjang tidak, yang pendek diintegrasikan dengan teks, yang panjang dipisah. Sekarang kutipan tidak langsung, yaitu kutipan tidak langsung pendek. Nah, kita ambil tadi waktu kutipan langsung pendek, kita lihat. Nah, ini perbedaannya, Kak. Jadi kalau kutipan tidak langsung dan kutipan tidak langsung, teks diintegrasikan. Nah, ini yang di atas, kotak yang atas, contoh kutipan langsung. Kotak yang bawah, contoh kutipan tidak langsung. Jadi kata-kata yang saya ambil tidak sama persis ya, tidak sama persis. Nah, Anda lihat juga kalau kutipan langsung kan tadi pakai tanda kutip. Kalau kutipan tidak langsung tidak perlu pakai tanda kutip. Dan kata-katanya juga tidak pasti sama. Coba Anda lihat, kalau kutipan langsung kata-katanya manusia menghabiskan 70% waktunya untuk berkomunikasi. Sedangkan setelah dikutip dalam bentuk tidak langsung, kita hanya mengambil intinya. Kata-kata tidak perlu sama. Di sini kata-katanya menjadi manusia menghabiskan sebagian besar waktunya, yaitu 70% untuk berkomunikasi. Kata-katanya tidak pasti sama kan, jadi hanya sama intinya saja. Sekarang kutipan tidak langsung, yaitu kutipan tidak langsung panjang. Nah, ini kutipan yang diambil sama, yaitu sepanjang ini ya, jadi sama dengan tadi yang kita ambil ini, dan yang kita ambil mulai baris kedua, sama dengan contoh tadi ya, mulai baris kedua. Ini teks yang akan kita kutip. Nah, kalau yang tadi dipisah, kalau di kutipan langsung panjang kan dipisah. Kalau di kutipan tidak langsung panjang digabung atau diintegrasikan. Nah, jadi di sini Anda lihat, kalau di pengutip atau dalam ini saya pengutip menggunakan kata-kata saya sendiri, dan di sini disebutkan nama pengarangnya Purwanto 2020.210. Nah, ini sumber. Lalu pernyataan yang dikutip diintegrasikan atau dicampur dengan teks. Di sini tidak pakai di sini hanya mengambil intinya. Jadi saya balik yang sebelumnya ya. Di sini kutipan, kalau dari kata-kata Purwanto asli ada kata-kata individu. Anda lihat di dalam kotak yang background kuning, yang dalam background kuning ada kata-kata individu kan, individu garis miring seorang manusia gitu, ada kata-kata individu. Lalu di sini saya tidak memakai kata individu, jadi kata-katanya berbeda, hanya saya mengambil intinya saja. Jadi kalau
Kutipan tidak langsung hanya mengambil intinya. Kutipan tidak langsung. Tata cara mengutip isi atau inti seharinya saja. Penulis atau pengutip menuliskan kembali dengan kata-kata sendiri. Kutipan tidak langsung dibuat secara panjang dan pendek dengan cara diintegrasikan dengan teks, diberi jarak antara baris yang sama dengan teks, tidak diapit tanda kutip, dan dicantumkan sumber kutipan. Kesimpulan, cara atau proses pengerjaan kutipan tidak langsung, baik pendek di bawah 4 baris atau yang panjang di atas 4 baris sama. Jadi dua cara, maksudnya untuk pengutipan tidak langsung baik pendek maupun panjang ini sama ya. Jadi Anda tidak perlu menghafalkan secara berbeda karena ini sama. Demikian pembahasan saya mengenai kutipan yang video kedua ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam.